Santri dan inovasi, dua kata yang selalu berinteraksi. Dalam sanubari, santri teguhkan iman jadi jalan introspeksi. Dengan inovasi, santri tajamkan pikiran jadi jalan berkreasi. Inovasi hari ini bertema daur ulang, berlandaskan Jember, kota industri dan pertanian. Tim Santri Nuris merilis Bicare sebagai gagasan. Mereka adalah Safrina, Zangki, dan Ramadhani Rahman. Assalamualaikum Sobat Santri. Bertemu kembali dengan kami di channel Nuris dalam acara Sanitasi Show, Sanitasi Santri Terampil Berinovasi. Saya Angel Apriliani Mahmud bersama dengan Safrina Ilham Dania, salah satu santri yang berinovasi di bidang bahan bakar dengan nama Bicare. Sebelum jauh dengan gagasan nih, saya mau tanya-tanya dulu sama Mbak Safrina. Mbak, biodiesel itu apa sih Mbak? Biodiesel itu secara umum dapat didefinisikan sebagai ester monoalkil yang dimana terbuat dari minyak tanaman dan lemak hewan. Lah, minyak yang terbuat dari lemak hewan dan minyak tanaman itu dapat dijadikan sebagai salah satu pengganti bahan bakar diesel. Bisa dijelaskan secara sederhana nggak Mbak? Soalnya bahasa saya itu nggak setinggi Mbak gitu. Oh gini, untuk sederhananya sih, kan diesel itu biasanya bahan bakar utamanya tuh solar ya. Iya. Jadi biodiesel ini bisa jadi pengganti solar. Nah, itu kan minyak jelantah nih Mbak ya. Berarti itu daur ulang dong ya? Iya, memang daur ulang. Karena kan di sini kami berinovasi agar bahan atau sesuatu yang tidak dimanfaatkan itu menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya gitu ya? minyak jelantah gitu. Terus kenapa kok lebih milih minyak jelantah dari telur gitu? Kok nggak yang lain aja gitu? Misalkan tongkol, tahu, tempe, atau apa gitu Mbak? Oh, kenapa milih telur? Karena ya di sini kami untuk penelitian kami ini kami menggunakan konsep pendekatan wilayah dan kami itu memilih daerah Jember karena daerah Jember bukan daerah terdekat kami itu. Dan Jember sendiri terkenal dengan pertanian dan industrinya kan. Iya. Salah satu industrinya itu industri makanan gitu. Selain itu juga di Jember ini banyak sekali pedagang kaki lima. Biasanya di jalan-jalan tuh. Yang di pinggir itu ya Mbak ya? Yang di pinggir-pinggir tuh. Jualan telur gulung, terus jualan molen, jualan sampel dan lain sebagainya. Kan itu bahan dasar utamanya tuh telur gitu. Jadi pastinya banyak sekali minyak jelantah yang ada di Jember gitu. Sisa-sisanya gitu. Sisa-sisanya timbang nggak kepake atau dibuang malah mencemari lingkungan. Jadi kenapa harus nggak dimanfaatkan lagi gitu? Iya. Nah, di dalam telur itu ada kandungan apa sih Mbak? Oh, untuk kandungannya sendiri sih di dalam telur tuh ada asam lemak bebas. Biasanya itu disebut FFA atau free fatty acid gitu. Jadi bahan itu sebagai bahan utama untuk pembuatan biodiesel. Sebentar Mbak. Mbak ini kan mondok nih. Nah, seorang santri kayak Mbak kok bisa sih menemukan biodiesel? Ceritanya itu gimana sih Mbak? Ceritanya sih gini, kita mondok bukan hanya untuk belajar agama saja, khususnya di Nuris. Di Nuris itu yang dipelajari bukan agama saja, tetapi juga sains seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya gitu. Apalagi pada zaman sekarang ini, karena pada zaman sekarang ini kan paling butuh gitu tentang biar gak kudet, biar gak kudet gitu, sains dan teknologi itu butuh banget gitu. Meskipun seorang santri juga harus tahu tentang masalah sains sama teknologi gitu. Oh gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya biar bisa jadi biodiesel atau bahan bakar? Untuk cara pembuatan biodieselnya sih, secara singkatnya sih ada 4 tahapan. Yang pertama itu proses observasi. Di sini bertujuan agar kita mengetahui bahan yang paling cocok dibuat biodiesel ini apa sih gitu. Yang kedua itu penyiapan bahan dan alat. Untuk yang ketiga itu proses transesterifikasi. Yang terakhir ialah pengujian produk. Oh gitu ya, menarik juga ya Mbak ya.
Nah, Sobat Santri, sebentar lagi kita akan mengetahui proses dan pengujian yang dipandu oleh rekan saya, Ibra. Dipersilakan, Ibra. Terima kasih, Angel. Assalamualaikum Sobat Santri, saya Ibra Fajri. Di sini saya sudah bersama dengan Ramadhani Rahman dan Arya Zangki. Sebelumnya nih Mas, saya mau tanya-tanya nih, bagaimana sih proses atau prosedur pembuatan biker atau biodiesel dari minyak jelantah itu, Mas? Jadi begini Mas, sebelum kita melakukan proses pembuatan, kita harus menyiapkan alat seperti termometer, gelas ukur, gelas beker, kompor gas, panci, dan spiritus. Lalu bahannya ada apa aja, Mas? Jadi untuk bahannya kami menggunakan minyak jelantah dari hasil penggorengan telur sebanyak 500 ml dan NaOH dan juga etanol. Lalu bagaimana Mas kalau sudah ada alat bahannya? Jadi setelah alat dan bahannya disiapkan, kami melakukan proses transesterifikasi, di mana terjadi suatu reaksi yang menghasilkan senyawa ester dan di mana salah satu reaksinya juga merupakan senyawa ester. Dan pada proses ini terjadi pemecahan senyawa trigliserida dan migrasi gugus alkil antara senyawa ester. Dan ester yang dihasilkan itu yang biasanya disebut biodiesel. Dan proses transesterifikasi ini secara konvensional menggunakan katalis basa homogen yaitu NaOH dan juga etanol. Aduh, boleh dijelaskan lebih sederhana lagi gak, Mas? Jadi gini, setiap materi itu pasti mempunyai rantai molekul. Contohnya saja pada minyak jelantah. Minyak jelantah memiliki rantai molekul yang sangat panjang. Dan proses transesterifikasi ini berguna untuk memotong rantai molekul itu agar bisa digunakan sebagai bahan dasar biodiesel. Wah, menarik juga ya, Mas. Baik pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana prosedur pembuatan biker dan pengujian dari bahan tersebut. Jadi di sini kami akan praktekkan proses pembuatan dan pengujian pada produk kami. Yang pertama dengan memasukkan NaOH dan etanol. Kalau boleh tahu NaOH itu apa ya, Mas? NaOH itu natrium hidroksida yang termasuk dalam golongan basa kuat. Setelah itu kita aduk NaOH dan etanol sampai merata. Yang kedua kita bakar minyak jelantah. Itu kenapa kok perlu diaduk? Kenapa kok tidak langsung aja taruh minyak jelantah? Kita mengaduknya karena kita itu tidak hanya membutuhkan etanolnya saja. Jadi kita itu juga membutuhkan larutan dari NaOH-nya juga. Setelah mencapai suhu 6 derajat, kita tuangkan NaOH dan etanolnya. Ini adalah biodiesel yang telah kami buat, yang telah didiamkan selama 1 hari. Itu yang di atas itu apa, Mas? Ada kayak kapas di atasnya itu. Jadi setelah dicampur dengan NaOH dan etanol dan didiamkan selama 1 hari, endapannya akan naik dan menyisakan biodiesel di bagian bawahnya. Jadi yang dibutuhkan itu bagian bawahnya ya? Iya. Baik pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan pengujian dari biodiesel ini dengan bensin. Jadi seperti apakah pengujiannya? Mari kita saksikan. Pada pengujian kali ini, kami menguji seberapa tangguh produk kami dengan memberikan produk kami dengan bensin menggunakan kertas putih berikut ini. Dapat dilihat pada kertas putih berikut ini, produk kami tidak menghasilkan asap hitam. Sedangkan bensin menghasilkan asap hitam. Dapat diresmikan bahwa produk kami adalah produk yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap hitam. Wah, cukup menarik juga ya, Mas. Lalu dengan ide yang cukup brilian ini nih, apa aja sih manfaatnya? Ada banyak sih, Mas. Yang pertama, produk kami adalah produk yang ramah lingkungan karena
dapat mengurangi gas CO2 di udara. Yang kedua, mudah didapat karena produk kami berbahan dasar minyak jelantah atau minyak sisa penggorengan. Lalu apa ada lagi Mas selain itu? Sebenarnya sih ada Mas. Kita menggunakan ini karena lebih ekonomis daripada menggunakan bahan bakar fosil. Dan yang kedua, kita dapat mengurangi limbah di area perumahan, restoran, dan juga industri makanan. Kalau harapannya Mas Rama, kira-kira apa nih? Kalau saya sendiri sih berharap agar pemerintah dapat memperhatikan dan mengoptimalkan sumber daya alam dan limbah agar dapat dijadikan sebagai produk yang bermanfaat bagi penerus bangsa ke depannya. Seperti itu, Mas. Wah, keren juga ya. Kalau harapannya Mas Zaki? Kalau harapan saya ke depannya sih masyarakat dapat lebih bijak dan selektif terhadap pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kita agar kita bisa menambah wawasan dan juga ekonomi. Wah, sungguh gagasan yang sangat brilian. Banyak juga ya keunggulannya disampaikan oleh Ramadhan Zanki. Nah, Mbak Safrina, apa nih harapannya Mbak Safrina ke depannya? Untuk harapan saya sendiri sih, saya berharap semoga teman-teman lebih aktif untuk berinovasi, khususnya untuk berinovasi tentang minyak sisa atau bisa disebut minyak jelantah. Dan intinya sih tetap semangat untuk berinovasi agar kita dapat memberi sumbangsih kepada ilmu sains dan teknologi dan untuk kemajuan negeri. Baik pemirsa, itulah sekilas inovasi Santri Nourish yang merilis gagasan di bidang bahan bakar dengan nama produk BeCare atau Biodiesel from Transesterification of Egg Residual Oil sebagai solusi energi alternatif Indonesia menuju mandiri dengan konsep pendekatan wilayah industri Jember.